Tapi yang pasti tidak akan berhenti ya. Karena ini harus habis benar-benar sampai itu sandera-sanderanya ditemukan mati atau hidup. Termasuk pemimpinnya. Setelah ini selesai, masih dikejar lagi. Qatar, ya Lebanon, mana siapapun yang menyembunyikan pemimpin Hamas harus dikeluarin. Terus karena itu pasti akan dihabisin. Iran juga pasti. Iran pasti akan dihabisin, pasti akan didatangin, disamperin. Kamu nggak kasih, saya habisin. Pasti kan begitu, negaramu yang saya habisin. Kamu nggak kasih ke negaramu, saya habisin. Dan Yemen juga ya, Ya, Yemen, itu Qatar, Iran, Lebanon, wah itu Indonesia termasuk. Nanti kalau Indonesia cukup didatangi sama opung-opung satu itu datang itu nanti. Kalau Indonesia cukup opung-opung satu itu dia marga Hailoho itu. Ya kan? Namanya siapa? Jos Hailoho kan? Opung satu itu kan. 20.000 ya, atau dolar 30.000 nanti ya. Aduh, dolarnya bisa 30.000, jepat semua, kapicerit semua itu. Hari ini udah 15.700 ya, gila ya. Suku apapun di dalam kerangka Indonesia ini saat ini terjajah. Ya. Terjajah secara hukum, secara ekonomi, sosial terjajah. Budayanya udah terjajah juga dengan Arab. Susah. Amin. Hidup cuma sekali, Pak. Apa sih kita mau hidup ini? Bicara merdeka, merdeka dari apa? Dari penjajahan ketidakadilan. Indonesia banyak ketidakadilan, sekarang digiring ke politik agama. Ya. Meneer Yus, hoe gaat het met u? Is goed, hoe gaat met jou? Alles goed, meneer. Ya, ini Pak Yus bisa share mungkin. Pak Yus lahir di Indonesia ya? Iya, arek Surabaya. Area Surabaya. Melihat Indonesia dari sisi Pak Yus yang udah lama di Belanda gimana, Pak? Terkait ini ya, terkait politik agama di Indonesia ya. Aku cuman konklusi salah lahir. mungkin terpanggil untuk kacau. Aduh, Ini oke Pak, suara sudah jadi co-host, kapan aja masuk Bung Beta panggilan, setelah Bung Beta Ben Alexander. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Waduh, ini kalian kalau nggak cepat-cepat merdeka 2024 jadi budak Arab tuh kalian semua ini. Belum ada kekuatan Pak. Waduh, galang masa dong Amerika. Ini kita lagi galang masa terus nih, saya sama Papua lagi meeting terus ini supaya mengusir Republik Indonesia dari Papua ini. Ya masalahnya kesadaran masyarakat Indonesia sendiri Pak. Bahwa mereka ini suku apapun di dalam kerangka Indonesia ini saat ini terjajah. Ya. Terjajah secara hukum, secara ekonomi, sosial terjajah. Budayanya udah terjajah juga dengan Arab. Susah. Amin. Hidup cuma sekali, Pak. Apa sih kita mau hidup ini? Bicara merdeka, merdeka dari apa? Dari penjajahan ketidakadilan. Indonesia banyak ketidakadilan, sekarang digiring ke politik agama. Ya. Meneer Yus, hoe gaat het met u? Is goed, hoe gaat met jou? Alles goed, meneer. Ya, ini Pak Yus bisa share mungkin. Pak Yus lahir di Indonesia ya? Iya, arek Surabaya. Area Surabaya. Melihat Indonesia dari sisi Pak Yus yang udah lama di Belanda gimana, Pak? Terkait ini ya, terkait politik agama di Indonesia ya. Aku cuman konklusi salah lahir. mungkin terpanggil untuk kacau. Aduh, kacau. Iya, Pak Yus memalukan itu. Membenahi Indonesia. Salah lahir. Aduh. Memang kita, Salah lahir atau salah naruh burung, Pak? aku bukan burungnya yang naruh. Bukan, itu burung kakak tua itu loh, burung kakak tua, kakak tua. Ya bagaimana ya itu kalau kita itu lihat itu Indonesia, tapi ini dari waktu aku di Indonesia bukan pulang ya, tapi pindah ke Belanda tahun 64-65 itu udah ganas loh Muslimnya di Surabaya. Tetangga kita udah nggak enak itu.
Tahun Makanya kita 1945. 65. 65. Oh, 65. Iya. Sudah mulai di sana. Jadi tidak enak itu. Kalau pakai pola pikirnya Pius, apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk Indonesia, Pak? Ya, anggap aja yang Muslim itu kayak Hamas ya, basmi. Sebabnya ideologi, Pak, itu tidak bisa dihapus dari otak. Tidak bisa. Setuju, betul. Itu Pak, itu aku tayangkan yang anak kecil ya, yang dari pesantren itu. Kecil gitu aja udah berani sadis mati begitu. syahid. Udah berani mati syahid. Udah sadis ya. Ya. Iya. Anak kecil itu. Jadi itu dari kecil itu mereka sudah dididik kayak begitu. Bagaimana kita mau hapus itu otak? Jadi besar, jadi lebih bahaya dong. Betul. Pak Yus, memang harus ada counter ya, perlawanan ya, keberanian dari masyarakat Indonesia untuk menunjukkan sikap yang berbeda ya terhadap mereka ini yang ideologi Islamis ini ya. Iya, dan itu adalah minoritas. Itulah ada Kristen-Kristen ya, kaum Kristen. Tapi yang Kristen kita juga nggak tentu, Pak, bagaimana mereka punya pendapat. Kadang-kadang mereka juga lemah. Apalagi pemimpinnya yang namanya PGI itu. Ya. Wawasannya Pak masih belum terbuka Pak. Tapi masih melihat dari sisi sempit dengan penuh ketakutan. Sementara kalau saya lihat, kalau kita berani menunjukkan sikap, perlawanan bukan fisik ya, perlawanan pemikiran dengan aksi nyata di jalan ya, atau secara terbuka ya, sehingga mereka melihat juga bahwa kita nih bukannya yang orang-orang yang mudah untuk ditindas. Kita nih orang-orang yang mau mengekspresikan kita punya pemikiran yang berbeda. Tapi kita orang Kristen di Indonesia tidak mau ribut, Pak. Mau damai-damai aja. Makanya mereka tidak keras. Itu banyak teman-teman aku ngomong kayak begitu. Ya ketakutan itu, Pak. Ketakutan nggak mau ribut gitu. Nggak mau ribut. Sementara yang kita maksud ribut ini bukan ribut fisik, Pak. Ribut adu pemikiran dengan aksi nyata itu loh, Pak. Yang tadi Pak Yus bilang tanggal 19 ya, on Sondag ya. Mau demo itu ya. In Rotterdam. Di Nah ini Rotterdam kalau tuh. di Indonesia bisa diikuti juga, kenapa harus takut? Kita nggak perlu takut berbeda. Selama tidak melakukan tindakan fisik yang merugikan orang lain. Kita harus nyatakan itu. Ya mereka bisa demo di Monas ribuan orang. Kalau kita juga tanpa melihat agama berani melakukan hal yang sama, balancing itu yang perlu. Sehingga mereka juga bisa melihat tidak semena-mena terus-menerus untuk menindas minoritas ini atau yang berbeda pandang dengan mereka. Ini yang harus diberanikan nih Pak. Tapi kita harus kumpulin banyak orang juga ya yang turun ke jalan. Mungkin Galarua bisa, Pak Santi Amer bisa atur itu ya. Iya. Ya, disadarkan ya Pak ya. Wawasannya. Itu disadarkan dulu. Saya dengar Pak Santi Amer ada ini ya Pak, ada agenda juga Pak ya. Untuk melakukan aksi Pak. Kenapa? Nanti masih kita. Ya Pak Santi Amer. Kenapa Bung Beta? Ada aksi ini, Galarua mau siapin aksi. Lakukan aksi Iya, juga ya. Lagi kita persiapkan Pak. Kita persiapkan. Iya. Oh ya? Semoga banyak pendengar juga tergugah untuk ayo kita turun. Kita bukan aksi kekerasan, aksi fisik enggak. Kita mau adu argumentasi pemikiran dengan aksi nyata juga yang kita tunjukkan sikap. Ini loh kita. Kenapa kita begini? Kita harus jelaskan. Karena Ya. kalau kita biarkan mereka punya kekuatan yang seakan-akan benar dan yang betul, ternyata menjebak dan menghancurkan, kita harus stop dengan cara kita juga. Ya, Kita dukung tuh Pak Santi Amer. baik. Ya, Tapi kita turun ke jalan itu jangan untuk meminta ruangan juga. Kita minta ruangan sendiri, tapi jangan dengan kekerasan. Betul. Jangan dikatakan
Lu itu menyudutin kita tidak dikasih ruangan, ke gereja-gereja kita dibakar. Jangan dengan itu kita maju. Dan nanti Pak Santiamer aja yang itu harus Ya. cari yang benar itu ya. Yang lebih universal, Pak ya. Wah, dukung tuh Pak Santi Amer. Angkat bendera Israel. So what? Ya. Tapi harus mulai berani Pak Santi Amar. Memang harus mulai ada yang berani satu kelompok gitu ya, Ya. yang bawa bendera Israel. Ya. Ya. Nah, kalau memang Indonesia memang masih waras, ada sedikit kewarasan, seharusnya kalian boleh. Harus siap, Pak. Nah, siapin semua, ada orang yang dari belakang, siapin kamera yang bagus, Pak, semua, Pak. Supaya barang bukti, Pak. Boleh sih Jadi boleh, kita tapi memang- ya dikeroyok ya nanti. Itu Jadi dia. kita memang Pak Yus ya Galarua ini memang begitu. Cari yang berani siap digebukin, Pak. Cari temannya yang siap digebukin. Oh, itu Bapak kemarin itu yang di Amerika saja orang begitu digebukin loh, Pak, sama orang-orang Islam ini loh, Pak. Di Inggris kemarin digebukin loh, Pak. Makanya orang kulit putih pada ngamuk loh, Pak. Oh, itu Ya, di jadi Australia, Pak Bol. Oh, Australia kemarin ya. Orang naik sepeda yang bawa bendera. Ya. Tapi dikeroyok kan dia naik sepeda, dikeroyok dia. Iya, Hmm. iya. Cuman Pak Bol, saya lihat video orang-orang di Papua udah berani marching pakai bendera Israel kok. Ya, makanya ini kita lagi siapkan, Pak. Saya lagi meeting terus dengan teman-teman Papua, ya. Pokoknya nanti ujuk-ujuk, inilah kita doakan saja lah. Kita nggak tahu seberapa nyalinya mereka. Ya, berani mati itu gini ya. Berani mati itu gampang, tapi berani tampil beda dan berani melangkah itu sulit ya, saudara ya. Butuh nyali, saudara. Oh, berani mati itu gampang, saudara. Anda tidak perlu nyali, ya. Tapi berani tampil beda, berani teriak, ya, itu butuh nyali, saudara. Itu banyak orang nggak ngerti bedanya tuh ya. Saya pikir berani mati hebat. Oh, enggak. Kamu punya nyali buat tampil beda kayak saya ini ya. Kamu butuh nyali yang luar biasa, saudara. Kalau cuma berani mati mah gampang. Masuk penjara, goblok. Jangan. Berani berbeda dan berani menunjukkan sikap terbuka, Pak. Iya, anak saya tak ajari dua-duanya. Kamu harus belajar ngomong, ya, iya atau tidak. Kamu harus tunjukkan tanpa bermusuhan. Wah, kamu nanti hebat nanti. Nah, ini ada Ben Alexander nih, silakan. Bung Beta jadi co-host ya, Bung Ben Alexander. Selamat malam. Malam. Ya, cuma mau nanya aja nih pendapat Pastor Paul. Per hari ini saya lihat si Presiden China ke Amerika nih mau San Francisco. Biden ya. Itu aja Pak, kira-kira nanti mempengaruhi perang Israel versus Hamas dan Israel versus Iran. Sejauh apa ya kira-kira ya? Itu aja. Thank you. Ya, ini memang kita nggak tahu. Israel Kai. Kita belum tahu, saudara, bagaimana. Tapi yang pasti tidak akan berhenti ya. Karena ini harus habis benar-benar sampai itu sandera-sanderanya ditemukan mati atau hidup. Termasuk pemimpinnya. Setelah ini selesai, masih dikejar lagi. Qatar, ya, Lebanon, mana siapapun yang menyembunyikan pemimpin Hamas harus dikeluarin. Terus karena itu pasti akan dihabisin. Iran juga Betul, pasti. Iran pasti akan dihabisin, pasti akan didatangin, disamperin. Kamu nggak kasih, saya habisin. Pasti kan begitu, negaramu yang saya habisin. Kamu nggak kasih ke negaramu, saya habisin. Dan Yemen juga ya, Tuti. Ya, Yemen itu Qatar, Iran, Lebanon, wah itu Indonesia termasuk. Nanti kalau Indonesia cukup didatangi sama opung-opung satu itu datang itu nanti. Kalau Indonesia cukup opung-opung satu itu dia marga Hailoho itu. Ya, namanya siapa? Jos Hailoho kan? Opung satu itu kan? 20.000 ya atau dolar 30.000 nanti ya. Aduh, dolarnya bisa 30.000 cepat semua, kapicirit semua itu. Hari ini udah 15.700 ya, gila ya. Coba kita lihat tren dolar ya, saudara ya, tren Ke rupiah 16. tren IDR USD bulan ini aja ya, Oktober 2023 ya. Tren USD coba. Mana nih? Gimana caranya nih? Tren USD. Coba aku lihat ini ya.
trennya Udah turun hari ini Pak Paul 15.6. trennya tren 15.6 lagi ya, 15.9 masih Pak. Ini saya Apa lihat nih? di Dow Jones ya. Saya lihat di Oh 15.4 ya, 15.4. saya lihat di market 15.689. Ini ya tren. Nah, ini. Oh ini kan adanya lama nih. Ini trennya ya. Waduh, saudara lihat trennya USD dolar saudara ya. Ini ya. Nggak tambah baik, tambah ruwet sebenarnya. Jadi Januari udah turun, Mei naiknya kayak roket ya saudara. Turunnya sebentar, naiknya kencengnya banyak. Tapi kalau euro ke rupiah itu 16.009. Iya, nah ini yang penting ini nih, yang penting ini apa namanya? Apa tadi? Sekarang kita lihat ya, NIS tren ya, tadi kan USD NIS, ya kan? Tadi kan tren USD itu ADR kan USD Tunis kan? Lihat, wah ini saudara ya, Ini Pak Paul, turun ya udah ya, malah turun ya. Pak Paul ngecek currency ini mau nyindir supaya rupiahnya jangan menguat, sehingga kalau dolarnya dari Pak Andi dikirim ke Indonesia jadi kecil, mumpung masih besar kirim sekarang gitu maksudnya Pak. Kalau dolarnya lemah malah kirim kita. Karena Iya, kuat. iya mumpung lagi ini kirim Pandi sama yang lain-lain ini. Ini Saudara ya. Ini kan menjelang perang nih kan? Yang mana? Ini kan menjelang perang nih kan? Cuma naik sebentar langsung turun lagi ya. Pak Paul, Ya, Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.